Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini gue pengen unboxing satu produk terbaru dari Poco. Ini adalah Poco M5. Ini kan yang lo tunggu-tunggu. Ya udah, nggak usah pakai lama. Yuk langsung kita gas aja unboxingnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita unboxing unitnya, kita lihat dulu tampilan dari dus handphonenya. Ini harusnya sih miring seperti ini ya untuk enak dilihatnya ya. Ada tulisan Poco M5, ada logo Poco-nya di sini dan juga ada keterangan Poco kami buatan Indonesia. Untuk di bagian sisi kanan kiri boxnya ini ada tulisan Poco M5 ya di sini ya. Terus kemudian di bagian atas dan bawahnya ini kosongan aja. Sedangkan untuk di bagian belakangnya ada beberapa nilai jual utama dari handphone Poco M5. Kebetulan ini gue beli yang varian warna hitam dan juga RAM-nya 4GB dan juga internal 128GB. Dia pakai Helio MediaTek G99. Nah, kayaknya Helio G99 ini bakalan jadi prosesor primadona di tahun ini dan juga mungkin kuartal pertama sampai kuartal kedua tahun depan, karena beberapa handphone harga 2 jutaan itu memang udah pakai Helio G99 kayak Poco M5 yang satu ini. Terus juga kemarin ada Tecnopova 4 Pro yang gue unboxing dan juga masih dalam proses review juga. Enggak, sebenarnya reviewnya udah tayang, nanti kalian bisa tonton aja. Itu juga pakai Helio G99 dan juga handphone yang lagi gua pesan sekarang yaitu Realme 10, dia juga menggunakan Helio G99. Kayaknya emang bakalan jadi primadona banget nih prosesor yang namanya si MediaTek Helio G99 ini. Terus si Poco M5 ini juga dia sudah menggunakan kamera 50 megapiksel AI triple kamera. Untuk kamera depannya ada di 5 megapiksel. Untuk layarnya dia menggunakan IPS 90Hz Full HD Plus dan sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass. Serta juga untuk baterainya ada di 5000 mAh. Dan kayaknya memang untuk harga handphone 1 jutaan sampai 2 jutaan sekarang wajib banget ya kayaknya pakai baterai yang 5000 mAh. Dan ya udah, langsung kita unboxing unitnya. Kita angkat aja handphonenya seperti ini ya, maksudnya boxnya bukan handphonenya, dan kita langsung disambut oleh Bung Andi. Ya, terima kasih telah memilih produk kami. Smartphone Poco merupakan pilihan yang tepat sebagai teman beraksimu. Ayo melesat melangkah maju bersama Poco. Wih, diplomatis banget ya. Ini ucapan terima kasihnya, dan ini katanya emang ditujukan untuk mereka-mereka yang pengen maksimal ya. Generasi sekarang itu harus maksimal karena ada kata aksi di dalam kata maksimal ya. Begitu kemarin yang gue tontonin di video launching si Poco M5 ini. Kita dapat satu box lagi yang isinya kalau kita buka di sini kita dapat SIM card ejector. SIM card ejector yang bentuknya memang cukup sederhana aja. Bentuknya bulat ya, kalau di kamera depan ini nggak begitu kelihatan. Pakai kamera yang di atas nih lumayan kelihatan. Bentuknya bulat seperti ini aja, cukup sederhana. Kita taruh di sini karena nanti kita akan butuh SIM card ejector ini untuk lihat apakah dia hybrid atau enggak. Terus kemudian di sini kita dapat lagi yang namanya casing. Oke, kita dapat casing di sini. Yang casingnya itu dia case bening seperti ini ya, dan ini menurut gue cukup sederhana aja untuk casingnya ya. Seperti yang lo bisa lihat, ini casingnya di bagian belakangnya ada 4 lubang untuk 3 buah kameranya dan juga 1 buah LED flash di sini. Dan di dalam casingnya ini ada teksturnya gitu ya, supaya mungkin lebih ngegrip gitu ya untuk handphonenya. Terus kemudian kita di sini dapat stiker juga. Nah, ini dia. Nah, stiker ini ya teman-teman ya, pertama kali gue temuin itu di Poco F4 yang kemarin. Dan pada saat gue beli si Poco F4 itu barengan si Venga waktu itu ke Poco Store yang ada di Duren 3, gue sempet ketemu sama Bung Andi di sana. Dan beliau bilang katanya kenapa dikasih stiker sekarang karena itu requestan dari Poco fans. Oke, gue suka nih sama stikernya, warna-warni gini ya, nggak warna-warni sih sebenarnya, warna hitam dan juga warna kuning aja. Kita taruh di sini stikernya. Terus kemudian kita di sini dapat kebijakan garansi Poco, ini kartu garansinya. Dan juga kita dapat bukan buku manual, tapi ini adalah kertas manual karena cuman selembar gini aja. Terus kita di sini dapat apa lagi? Ini gue beresin dulu ya. Kita dapetin handphonenya di sini.
Oke, kita dapetin handphonenya di sini yang ada juga beberapa nilai jual utamanya. Kita taruh dulu di sini untuk handphonenya. Terus kemudian ini ada pembatasnya dan kita dapetin yang namanya kabel data. Jadi kabel datanya ini dia sudah menggunakan USB Type-C ya teman-teman, cuman warna dalamnya ini putih ya. Ini USB Type-C, masih dikasih charger dan juga USB Type-C. Di sini kita taruh di sebelah sini. Dan yang terakhir kita ngedapetin kepala charger dengan outputnya di sini ada di, coba gue geser, ini ada di 20 watt. Jadi kemampuan pengecasannya ada di 20 watt ya teman-teman ya. Oke, nih lo bisa lihat di sini kita masih dapetin charger. Nah, isunya ya teman-teman ya, isunya kemarin kan Poco ngeluarin dua produk terbaru mereka, yaitu Poco M5 ini dan juga Poco M5s. Nah, yang Poco M5s itu katanya nggak dapet charger. Bung Andi di situ menjelaskan ini adalah produk pertamanya mereka yang ngasih opsi bahwasannya chargernya dikasih ataupun juga dijual secara terpisah. Dan yang Poco M5s itu dia punya kemampuan charger ada di 33 watt. Sedangkan untuk yang Poco M5 ini masih dikasih charger dan juga kabel data. Oke, kita lihat sekarang ke handphonenya. Ini masih terbungkus sama plastik, ada tulisan Poco, Poco M5 dan juga ada nilai jual utamanya mereka menggunakan Helio G99 50 megapiksel AI triple kamera dengan 5 megapiksel untuk kamera depannya. Layarnya Full HD Plus Dynamic Switch Display, sudah dilapisi Corning Gorilla Glass menggunakan IPS dan juga dia sudah menggunakan 90 Hz refresh rate serta baterainya sudah 5000 mAh dan mendukung pengecasan hingga 18 watt. Tapi lagi-lagi nih, Poco baik hati masih ngasih charger dengan kemampuan pengecasan di 20 watt. Padahal handphonenya cuma bisa ngecas di 18 watt aja. Oke, ini langsung kita buka plastiknya. Wow, the moment of truth. Kita buka di sini. Wow, ini warna hitam ya. Dan sebenarnya kemarin Poco ini ngeluarin 3 buah warna ya, bukan 3 buah warna, 3 varian warna untuk si Poco M5 ini. Ada warna hitam, ada warna kuning yang signaturenya dari si Poco, dan yang terbaru ada warna hijau. Yang hijaunya itu menurut gue lebih ke hijau apa ya? Hijau army gitu ya, hijau yang agak cukup pekat, dan menurut gue warna hijaunya itu mirip sama warna hijaunya dari iPhone 13 Pro Max yang kemarin launching ya, yang udah lumayan setahun sih ya, itu ngeluarin warna hijau, dan warna hijaunya itu mirip banget sama si Poco M5 yang baru keluar kemarin. Nah, sekarang yang gue pegang ini adalah warna hitam. Ya, warna hitamnya ini memang ada tekstur kulit jeruknya. Ini gua kletek sama seperti kayak Poco M yang seri-seri kemarin ya. Itu dia bagian belakangnya itu kayak menggunakan kulit jeruk seperti ini. Ya, bisa dibilang cakep, iya cakep. Tapi kalau misalkan yang warna hitam kayak gini kelihatannya kayak bapak-bapak banget. Tapi kenapa gue pilih warna hitam? Karena warna kuning dan warna hijaunya itu susah dicarinya ya. Kita dapat warna hitam, kita syukurin aja. Syukurin aja gitu, kesannya kayak gimana gitu ya. Yang jelas ini warnanya warna hitam, dan juga untuk bagian bam kameranya ini ya, gue sebenarnya agak sedikit kurang suka gitu ya, kenapa dibikin seperti ini. Dan ini warnanya itu dibikin glossy ya, finishingnya warna hitam kayak piano black gitu. Ada 3 buah kamera di belakang dan 1 LED flash serta ada tulisan Poco. Kalau misalkan ini dibikin ada layar di bagian belakang kayak gini, ini kayaknya keren nih. Kalau ada bagian layar sini 2 inci aja gitu ya, kayaknya keren ya. Dan kita tur dulu nih ya untuk body dari handphonenya ini. Di bagian sisi sebelah kanannya ini ada tombol power yang sepertinya juga berfungsi sebagai fingerprint. Ada volume up serta volume down, dan ini menurut gua cukup enak nih untuk tombol powernya dan juga fingerprintnya. Ini dia dibikin agak sedikit keluar ya, agak timbul gitu, nggak dibikin rata. Yang dimana kalau misalkan rata itu gua susah nemuin fingerprint yang posisinya rata seperti itu. Tapi ini enak dibikin agak sedikit keluar. Terus kemudian di bagian atas ini ada infrared blaster dan juga jack audio 3,5 mm. Di bagian sisi sebelah kanannya, bukan, ini sebelah kirinya ada untuk SIM tray-nya. Yang kalau gue buka di sini SIM tray-nya dia, oke, dia ini sudah menggunakan triple slot ya. Jadi lo bisa pasang 2 nano SIM dan juga 1 buah SD card di sana. Dan juga di bagian bawahnya ini ada USB Type-C, ada mikrofon dan juga ada grill speaker. Grill speakernya cuman 1
ya kayaknya, nanti kita akan cobain juga. Dan ini sudah dapat anti gores bawaan ya dari si Poco-nya ini. Dan yaudah langsung aja gue mau nyalain dulu handphonenya dan setting-setting, install beberapa aplikasi untuk tahu apa aja daleman dari si Poco M5 ini. Yaudah gue mau nyalain dan juga setting dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan berikut ini adalah tampilan pertama saat handphone ini lo nyalain. Jadi seperti ini tampilan pertamanya. Ini ikonnya memang udah khasnya Poco banget ya kalau misalkan lo lihat. Dan sebenarnya pada saat handphone ini pertama kali dinyalain, dia itu settingan untuk refresh rate-nya masih di 60 Hz ya. Nah kalau misalkan lo mau ganti jadi 90 Hz, lo tinggal masuk ke setting aja, pilih display dan tinggal lo ganti refresh rate-nya di sini. Mau di 60 Hz atau langsung ke 90 Hz aja. Nah untuk icon-iconnya ini emang udah khasnya Poco banget. Dan juga untuk bloatware-nya menurut gue ini lumayan banyak ya. Ada Amazon, ada Bigo, ada Booking.com, dan juga ada Facebook Lite. Dan yang bikin gue cukup terkejut di sini ada Genshin Impact. Apakah memang handphone ini kuat kalau misalkan dipakai buat main Genshin Impact? Nanti kita bakal buktiin di video reviewnya setelah 1 minggu handphone ini bakal gua pakai. Terus juga di sini banyak banget untuk bloatware-nya ada Lazada, LinkedIn. Cuman memang nggak usah khawatir, lo bisa hapus-hapusin atau juga uninstallin untuk bloatware yang emang disediain sama si Poco ini. Nah kita masuk ke setting sekarang karena gue mau lihat untuk about-nya di sini. Ya, untuk about-nya di sini si Poco M5 ini dia menggunakan MIUI versi 13.0.2 global version stable, dan juga untuk storage-nya 128GB sudah terpakai di 24,7GB. Untuk all spec-nya di sini kita bisa lihat RAM-nya 4GB tapi lo bisa expand di 2GB, jadi totalnya ada di 6GB. Untuk CPU-nya ini Helio G99 octa-core, maksimal clock speed-nya ada di 2,2 GHz, dan Android-nya sudah menggunakan Android versi 12. Kita tinggal tunggu aja apakah nanti handphone ini bakal dapat Android 13 ya. Dan untuk hal selanjutnya yang mau gue cobain di handphone ini adalah kameranya. Ya untuk kamera sendiri dia punya 50 megapiksel untuk kamera utamanya, dan juga dia sudah triple kamera ya. Cuman untuk yang 2 kamera lagi di sini di boxnya tidak dikasih keterangan ada di berapa megapiksel, cuma ada keterangan 50 megapiksel AI triple kamera dan juga 5 megapiksel untuk kamera depannya. Jadi untuk kamera belakangnya ini kita cobain yang versi standarnya dulu ya. Ini bukan versi yang 50 megapiksel. Seperti ini hasilnya. Dan juga untuk kamera depannya seperti yang bisa lo lihat sekarang, seperti ini hasilnya. Dan juga untuk perekaman videonya, handphone ini di bagian belakang itu dia bisa rekam video di resolusi maksimalnya itu ada di 1080 30 fps dan juga 720 30 fps. Cukup disayangkan, kenapa? Karena di Tecno Pova 4 Pro yang which is itu prosesornya sama Helio G99, dia bisa rekam di 2K 30 fps. Sedangkan untuk di Poco M5 ini untuk kamera belakang cuma mentok di 1080 30 fps, dan juga untuk kamera depannya ini bisa rekam di 1080 30 fps juga. Cuman di sini yang bikin gue cukup terkejut ya, kalau misalkan di Tecno Pova 4 Pro kemarin itu settingan kameranya nggak banyak. Nah ini di Poco M5 ini dia settingan kameranya lumayan banyak. Ada mode Pro, ada mode dokumen, ada video, ada foto, ada portrait, ada night mode, dan juga ada more. Kalau more-nya kita pencet di sini ada keterangan 50 megapiksel. Jadi memang kalau misalkan kita mau foto di 50 megapiksel itu kita harus aktifkan di mode more di sebelah sini. Terus ada short video yang bisa ngerekam video 15 sampai 30 detik. Ada panorama, ada slow motion, ada time lapse, dan juga ada edit di sana. Dan impresi pertama gue sebenarnya untuk handphone ini, untuk layarnya kenapa dibikin pakai dot drop seperti ini, kenapa nggak dibikin pakai punch hole aja. Terus ini dagunya memang lebih tebal daripada bezel yang lain, cuman ini adalah suatu hal yang wajar menurut gua, nggak apa-apa.
Untuk feel genggamannya sendiri gue ngerasain solid di handphone ini meskipun dia masih pakai polikarbonat di keseluruhan bodinya, tapi ini gue ngerasa solid, nggak ada tuh rasanya ada rongga-rongga di bagian belakang. Untuk speakernya ternyata memang cuma satu, jadi memang bukan dual stereo speaker, padahal kayaknya yang Poco M3 kemarin itu dia udah dual stereo speaker. Terus juga dia sudah ada NFC ya, kalau misalkan lo lihat di sini ada logo NFC-nya di bagian atas, dia sudah ada NFC-nya. Terus juga untuk frame kameranya ini menurut gua selera aja ya, tapi kalau gua sendiri pribadi gua kurang suka kenapa dibikin frame kameranya seperti ini. Karena menurut gue nih agak sedikit mubazir aja nih area di sebelah sini kalau cuma ditulisin Poco gitu ya. Kalau misalkan dikasih layar kayaknya bakalan cakep nih di bagian sebelah sini, atau enggak ya udah frame-nya ya cukup di bagian sebelah sini aja gitu. Kenapa harus sampai memanjang? Kalau misalkan gua minta pakai layar harga handphone 2 jutaan kan kayak nggak bijak aja gitu ya. Tapi menurut gua ini agak mubazir aja nih di area di sebelah sini, apalagi ini juga warnanya glossy gitu. Jadi menurut gua ini bakal gampang banget baret dibandingkan dengan bodi bawahnya yang kayak punya tekstur kulit jeruk. Terus juga untuk bump kameranya ini dia tidak rata ya, jadi kalau misalkan kita taruh handphonenya kebalik seperti ini, ada kemungkinan besarnya untuk lensa kameranya itu kebaret. Sedangkan kalau misalkan dipakein casing, gue nggak suka ngeliat casing bawaannya kurang gimana gitu, jadi bener-bener kelihatan murah banget deh handphonenya. Jadi nanti kalau misalkan lo beli handphone ini dipakein casing aja ya, yang lain gitu ya kalau menurut gue, karena jelly case yang dikasih ini menurut gue kurang bagus. Terus tadi gue juga lupa apa enggak gitu ya, handphone ini udah dipakein anti gores ya, di bagian layarnya ini anti gores dari plastik aja, which is ya gue masih terima kasih sama Xiaomi masih dikasih casing, Xiaomi sama Poco maksudnya ya, sama Poco gue masih dikasih casing, ada anti goresnya juga, masih ada charger, masih ada kepala charger yang 20 watt meskipun handphonenya ada di 18 watt aja. Untuk bagian fingerprintnya gue suka ya, karena emang ini fingerprintnya lebih menonjol dibandingkan dengan bezelnya tidak dibikin rata kayak yang Tecno Pova 4 Pro kemarin. Itu rata, gue susah banget nyariin posisi sidik jarinya di mana. Ini dibikin agak sedikit menonjol, jadi lebih gampang jempol gue untuk cari si tombol fingerprintnya ini. Untuk tombol apa ya, untuk tombol volumenya sih standaran aja, gue nggak begitu ada keluhan. Cuman ya kenapa sih dibikin lurus aja, kenapa nggak dibikin spasi aja gitu, maksudnya ada 2 tombol lagi. Cuman ya gue balik lagi dengan handphone harga 2 jutaan dikasih Helio G99, itu sebenarnya adalah suatu hal yang udah mewah sih ya. Dan yaudah mungkin segitu aja dulu cerita gue tentang impresi pertama dari si Poco M5 ini. Kalau misalkan lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Dan satu lagi pengen gue kasih tahu, kalau misalkan harga dari si Poco M5 ini varian 4GB dengan internal 128GB itu dijual di harga 2399 kalau nggak salah. Tapi pada saat harga apa ya, harga perdananya, harga perkenalannya itu harganya jadi 2299, jadi cuma 2,3 juta lu udah nggak dapetin handphone dengan layar yang cukup besar, refresh rate-nya 90Hz meskipun masih pakai panel AMOLED, tapi udah dikasih NFC juga. Itu menurut gue adalah suatu hal yang mewah. Lagi-lagi tapi gue di sini nggak jualan. Kalau misalkan emang lo suka sama handphonenya, lo bisa beli di marketplace kesayangan lo. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.